lagi bersama saya dengan Bung Roland Takaya dalam acara Batara Podcast. Batara Podcast adalah media komunikasi yang membahas berbagai hal dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya yang tentu saja disertai dengan semangat Marhaenisme. So, don't go anywhere, stay tuned with us because Batara, I love it, you love it, everybody love it. Halo Batara Lover, nah sekarang bersama saya saat ini sudah ada seorang tokoh pemuda yang ada di Tangerang Raya ini. Beliau seorang akademisi juga, dan sesuai dengan tema kita pada episode Batara Podcast hari ini adalah tentang kelahiran Pancasila. Dan Batara Lover, tanpa membuang waktu lagi bersama saya, bersama dengan kita kasih sambut yang meriah Bung Jeremia Mendoza. Pak Roland, Sehat selalu ya. Oh, mantap. Batara Lover. Hebat ya. Saya sering ketemu loh sama beliau ini dulu, waktu masih berkuliahan ya di Jakarta. Betul, ya. Sama-sama dari Trisakti. Ya. Dan beliau ini adalah Dokter Jeremia Mendoza. Apa kabar Jeremia? Luar biasa. Ini Batara Lover dan semua orang di Tangerang Raya ini sangat menanti-nantikan podcast kita pada saat ini. Oh, luar biasa. Memang Batara Lover mencintai Batara. Ya. Apalagi ada podcastnya ini luar biasa sekali. Ya, menggali berbagai ide, semangat, dan juga bagaimana membumikan tadi cita-cita lahirnya Pancasila. Ya. Bung Jeremia, Siap. sebelum kita melangkah lebih lanjut ya ke podcast kita, orang penasaran siapa sih sebenarnya Jeremia, Dokter Jeremia Mendoza? Baik. Jelaskan. Pepatah mengatakan, tak kenal makanya tak sayang. Baik. Saya akan pelan-pelan memperkenalkan nama saya. Jeremia Mendoza. Nah, itu nama pemberian orang tua. Mendoza itu marga karena saya lahir besar dari Sumatera Utara, tepatnya dari Pulau Nias. Oh, Nias. Ya. Mendoza itu marga. Nama kecilnya Jeremia. Nah, memang menyebutkan nama Jeremia ini tidak biasa atau bukan nama yang umum kita di sini, maka saya lebih banyak menyampaikan kalau menyebutkan nama saya atau memanggil nama saya, panggil saja Jeremy, yang bukan Thomas dan bukan Teti. Nanti ketukan sama artis. Ya, betul. Bisa dipanggil Jeremy, yang bukan Thomas dan bukan Teti. Tapi Bung Jeremy itu lahir di Nias ya, langsung ya. Betul. Betul. Jadi buat podcast lover ya kan, Batara Lover, beliau ini asli dari Nias. Ya. Tapi berkarya besar dan tumbuh di Kota Tangerang ini. Jadi saya tamat SMA dari Nias, kemudian melanjutkan kuliah di Bandung, kemudian saya di Bandung, kemudian di di Tangerang sejak tahun 2000. Jadi waktu saya SMA, Bung Roland, saya dulu punya cita-cita menjadi profesor kimia. Saya ini anak desa, anak kampung. Saya besar di kampung, di desa. Jadi sepulang SMA itu, sore saya lari ke kebun untuk membantu orang tua menyadap karet. Di Nias itu di kampung saya menyadap karet. Itu setelah pulang sekolah lari ke kebun untuk menyadap karet. Dan tadi untuk punya cita-cita, untuk meraih cita-cita menjadi profesor kimia yang saya inginkan, jadi setiap lari ke kebun saya mengatakan profesor kimia. Jadi ketika ada nyamuk, ada lintah yang menggigit, saya bilang, sekarang kalian gigit darahnya profesor kimia. Nah, itu yang memberikan semangat pada diri saya untuk terus belajar bagaimana bisa meraih cita-cita tersebut. Jadi setamat SMA dari Pulau Nias, kemudian saya merantau keluar dari pulau, kemudian ke Bandung, berhasil masuk di Politeknik ITB. Politeknik ITB di Bandung ya? Di Bandung. Kenapa kimia? Tetapi saya waktu itu memilih 2 jurusan. Pertama jurusan kimia, yang kemudian jurusan telekomunikasi. Namun saya tidak berhasil masuk di jurusan kimia. Saya berhasil masuknya di jurusan teknik telekomunikasi. Oh gitu. Tapi walaupun tidak masuk di kimia, tapi berhasil menjadi seorang doktor
lagi-lagi bukan dokter kimia, tapi dokter di bidang ilmu ekonomi, Ini ilmu ekonomi. sustainable development. Betul. Di kampusnya Bung Roland tentunya. Jadi kami ini sama Ya. sebenarnya, orang-orang susdev ya. sustainable Dan development. tapi itu membantu juga loh Bung Jer. Ya, ya. Karena kan sekarang beliau ini adalah ketua Komisi 5 di DPRD Provinsi Banten ya. Banten, ya. Provinsi Banten yang membidangi Komisi 5 itu membidangi berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Di dalamnya ada berkaitan dengan pendidikan, ada berkaitan dengan kesehatan, ada berkaitan dengan pemuda dan olahraga, berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, pelindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana, ada berkaitan dengan sosial, ada berkaitan dengan ketenagakerjaan, ada berkaitan dengan perpustakaan dan kearsipan, ada berkaitan dengan kebencanaan, kemudian ada berkaitan Bencana, ya? dengan keagamaan, itu semua masuk di wilayah kerja kami di Komisi 5. dan kebetulan Bung Jeremy ini adalah ketuanya Komisi 5. Periode yang lalu. Iya. Tapi sekarang walaupun saya bukan pimpinan di komisi sekarang, tapi saya masih berada di komisi. Tapi tetap di Komisi 5 ya. Ya. Kayaknya nggak dilepas dong Komisi 5. Nggak boleh lah kemana-mana. Harus Komisi muter 5 atau ini, gimana itu? Komisi 5 ini kan berkaitan dengan masyarakat. Oke. Jadi tugas dan tanggung jawabnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten tentunya. Iya. Nah, saya katakan tadi di periode yang lalu saya berada di sana sebagai pimpinan di Komisi 5. Iya. Banyak program-program yang kita sebagai inovator, dan kemudian bagaimana kehadiran pemerintah, program-program ini langsung dirasakan oleh masyarakat, dan ini berkelanjutan. Contohnya Ya. pagi ini tadi saya baru dari RW 9 Kelurahan Cipondo, kita menemui warga ibu-ibu sana dan melakukan pelatihan tata boga. Oh, Kemudian saya tata boga berpindah ya? tadi Masak ya? hari ini Iya, dua iya. tempat kita, satu di Betul. RW 9 di Cipondo, berikutnya tadi di di RW 5 Kelurahan Pandukangan Timur. Jadi itu kita terus hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi karena tadi kan prinsipnya adalah bagaimana kesejahteraan rakyat ini terus kita jaga, terus kita tingkatkan, apalagi tantangan situasi perekonomian sekarang yang cukup membebani masyarakat. Ya. Tapi Situasi juga ketika global ada ini. ya ada program-program pemberdayaan masyarakat, dan ini yang terus kita perbanyak. Ya. Dan saya berada di Komisi 5 dan saya selalu mengatakan kepada para OPD mitra kerja kami, perbanyaklah program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Tidak perlu banyak seremoni, tetapi lakukan program yang dirasakan masyarakat. Biar pajak yang dibayarkan masyarakat itu kembali kepada masyarakat, dirasakan oleh masyarakat Ya. dalam berbagai bentuk program. Tidak hanya saja pembangunan fisik, tetapi pembangunan manusia. Pembangunan manusia seperti tadi saya katakan, pelatihan, bagaimana meningkatkan kompetensi, bagaimana meningkatkan keterampilan, bagaimana meningkatkan kegairahan masyarakat dalam hal kewirausahaan misalnya. Nah, ini yang terus dilakukan. Yang hari ini hadir tadi bersama-sama dengan saya adalah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Keluarga berencana ya. Betul. Bung Jer, ini ada pertanyaan juga. Ini kan Bung Jer berkarya di Tangerang, yang notabene multikultural. Oke. Betul ya? Ya, betul. Multikultural ya. Ada nggak kendala-kendala, kemudian mungkin hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan dalam rangka seperti yang tadi Bung Jer katakan, memberdayakan masyarakat yang multikultural ini? Betul. Nah, Sepanjang saya setiap hari di masyarakat, mereka antusias, mereka Antusias, sangat senang, sampai kita kadang-kadang bernyanyi di sini senang, di sana senang. Oh, Lagu-lagu iya, iya, yang iya. lagu-lagu yang Ya, betul. Yang membuat membangkitkan suasana Betul. saling happy satu sama lain. Tetapi apa yang tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menempatkan diri tentunya, Betul. bagaimana kita membangun hubungan emosional kepada siapapun, dan ini juga salah satu implementasi atau kemumian nilai-nilai Pancasila itu adalah bagaimana kebinekaan ini terus kita saling menghargai satu sama lain, dan kemudian kita ini kan tidak mungkin sama semuanya, jadi bineka. Betul. Kita berbeda dari Saya sepakat itu, ya. dari sisi suku, Ya. kita berbeda dari sisi warna kulit, bentuk rambut, Ya. dari bentuk muka, dari Ya. latar belakang budaya, agama, kepercayaan. Betul. Keanekaragaman ini sesungguhnya Bung Roland itu Ya. adalah merupakan sebuah kekayaan.
yang tidak perlu dipertentangkan lagi, tetapi bagaimana keanekaragaman kebinekaan ini menjadi sebuah kekayaan yang dipersatukan, menjadi kekayaan yang merupakan kekuatan bersama. Setiap orang pasti berbeda. Berbeda dari sisi sudut pandang. Saya dengan Bu Roland saja dari melihat sesuatu pasti berbeda. Tetapi bagaimana kita melihat atau mendengar, bagaimana kita menghargai perbedaan itu, bagaimana kita bisa mau memahami sudut pandang orang lain, dan disitulah keindahannya, disitulah bahwa ketika melihat satu sisi belum tentu benar di sisi kita, bisa saja dari sisi orang lain berbeda, tetapi ketika kita punya tadi kemauan, punya kemampuan mau mendengar, mau melihat, mau memahami sudut pandang orang lain, maka bisa kita melihat akar masalah sesungguhnya. Dan dari akar masalah yang sesungguhnya bisa kita menemukan bagaimana menjawabnya, bagaimana memberikan solusi. Tetapi kalau kita bertahan pada pendapat kita, maka sampai kapanpun kita tidak akan menemukan sebuah solusi pada hal-hal yang kita alami, hal-hal yang kita temui, pada hal-hal yang menantang misalnya. Tetapi sekali lagi, dengan pemahaman, dengan menghargai, dengan mau mendengar orang lain, mau memahami orang lain, yang saya katakan tadi mungkin berbeda, mungkin tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi kalau tadi memberikan waktu mendengar orang lain, maka ada sudut pandang yang lain yang memberikan pada sudut pandang kita. Sehingga kita bisa melihat secara holistik, melihat secara utuh sebuah masalah dan menemukan solusi yang tepat untuk semua pihak. Sehingga tadi membangun hubungan emosional, saling memahami satu sama lain. Nah, situ persatuan dan kesatuan. Itulah membumikan Pancasila. Itulah inti lahirnya Pancasila. Bung Jar, sorry maaf saya intercept sedikit. Ini kan menarik nih. Bung Jardi kayaknya pas sekali dengan posisinya sebagai anggota ya Komisi 5 ya. Dulu juga mantan pimpinan di Komisi 5 DPRD Kota Banten. Jadi sebenarnya yang ingin saya tanyakan dan secara tadi dikatakan secara holistik, sebenarnya tantangannya apa sih di Banten ini? Banten lah, Banten secara umumnya provinsi, kemudian Tangerang secara khusus spesifiknya. Pertama, buat generasi muda, tantangan kita ke depan yang pertama adalah jumlah penduduk di usia produktif di Provinsi Banten ini akan semakin banyak, semakin besar, di mana 20-30 tahun ke depan, sekali lagi, anak-anak kita yang lahir hari ini, usia yang produktif dari 15 sampai 60 tahun akan mendominasi di Tangerang ini ya? Di Provinsi Banten dan di Indonesia. Makanya Banten emas, Indonesia emas, dalam artian bagaimana penduduk yang produktif ini tidak hanya saja menjadi penonton pada saatnya, tetapi bagaimana mengambil bagian, bagaimana berperan di dalamnya. Sehingga saya katakan tadi, di satu sisi ini menjadi kekuatan besar, tapi ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita di Provinsi Banten. Mengapa saya katakan demikian, Bung Roland? Hari ini saja angka pengangguran di Provinsi Banten termasuk angka pengangguran tertinggi di Indonesia. Di sisi lain tadi saya katakan jumlah penduduk yang produktif semakin tinggi. Betul. Angka pengangguran kita masih tinggi. Kalau kita tidak membangun kompetensi, tidak bisa punya daya saing, maka bagaimana cara menurunkan angka pengangguran? Di sisi lain jumlah penduduk ini semakin banyak yang angka yang produktif. Betul. Nah, ini tantangan yang pertama yang saya mau katakan. Kemudian tantangan yang kedua, tadi kita singgung berkaitan dengan kebinekaan. Jadi ini merupakan saya katakan tadi tantangan, dan di satu sisi kekayaan, di satu sisi tantangan. Maka bagaimana menjawab tantangan itu? Tantangan ini yang saya katakan tadi. Oleh karena itu untuk menjawabnya, yang pertama, bagaimana membumikan nilai-nilai Pancasila, 4 pilar kebangsaan kita, mulai dari
Pancasila sebagai dasar negara bangsa kita, sebagai filosofi, falsafah bangsa kita, sebagai ideologi bangsa kita, sebagai bintang penuntun, kompas penuntun kemana bangsa ini kita mengarah, itu adalah Pancasila. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi negara kita. Yang ketiga adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan bentuk negara kita harga mati. Ini Betul. NKRI harga mati yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Dan yang keempat pilar kebangsaan itu adalah Bhinneka Tunggal Ika seperti yang kita bahas sebelumnya. Maka bagi Batara Lover, generasi muda di Tangerang Raya dan di Provinsi Banten dan Indonesia yang menonton ya podcast ini, ayo terus perkuat, perdalam, berkaitan dengan 4 pilar kebangsaan ini. Tantangan kita ke depan seperti yang saya katakan tadi adalah bagaimana dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang kita masuk yang disebut dengan industri 4.0. 4.0, betul. Apa itu industri 4.0? Internet of Things, Yes. cloud computing, Ya. artificial intelligence, AI, kecerdasan buatan. Nah, kalau generasi muda kita terlena akan dengan ini, bagaimana bisa bersaing, Betul. bagaimana bisa mencari atau menempatkan diri pada pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kalau kita tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka akan diganti oleh AI, akan diganti oleh Artificial intelligence, akan digantikan oleh robot. Maukah demikian? Maukah menjadi penonton di negara kita? Tidak, jangan ya dek. Jangan ya dek. Maka mau tidak mau harus menguasai ilmu pengetahuan dan Bung Jar, teknologi. Saya menarik nih, karena kita fokus ke wilayah Banten Oke. dan Tangerang. Sesuai dengan yang Bung Jar katakan tadi, saya ini mencatat Bung Jar, Oke. universitas-universitas besar itu Baik. ada di Banten ini ternyata. Betul. Ya. Beberapa kali gitu ya kita tidak usah sebutkan Ya, ya. oke. Tapi semuanya rata-rata ada. Mm-mm. Tinggal bagaimana saya pikir begini, memaksimalkan yang tadi Bung Oke. Jar katakan. Ya. Generasi muda kita ini Mm-mm. kan seperti apa ya? Pasir nih menumpuk dia. Betul. Betul kan? Tinggal bagaimana cara memanfaatkan pasir itu Betul. menjadi suatu Nah. bangunan yang kokoh atau kayak Betul. gimana? Ya. Nah, ini gimana menurut Bung Jar? Jadi salah satu yang poin penting dan terpenting adalah bagaimana kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Betul. Gen Z, betul, mager, malas bergerak. Harus bergerak. Tetapi dalam kondisi apapun, dalam kondisi tadi kita tiduran, bagaimana misalnya kita suka nongkrong, Ya. bagaimana misalnya kita sedang duduk, Betul. tetapi dengan gadget yang ada di tangan, nah ini bisa kita manfaatkan untuk menambah Gadget, kompetensi gadget, diri. ya. Tapi jangan dengan Betul. terlena dengan game, Hal-hal yang negatif kan tidak bermanfaat ya. judi online, Betul. game online, atau hal-hal yang lain yang bisa menjerumuskan diri sendiri. Ya. Tetapi bagaimana memanfaatkan teknologi gadget yang ada di tangan kita, lihat YouTube, bagaimana membersihkan AC misalnya, bagaimana membuat podcast misalnya, bagaimana berbagai macam kompetensi keterampilan yang kita belajar dari YouTube, bisa belajar dari TikTok, bagaimana memanfaatkan TikTok, Facebook, Instagram, Shopee misalnya, Tokopedia misalnya, untuk hal-hal yang produktif. Bagaimana kita buat konten misalnya bisa menghasilkan duit, bisa menghasilkan pundi-pundi, bisa bagaimana memanfaatkan Shopee, Tokopedia misalnya, bisa kita jualan. Itu tadi salah satu manfaat teknologi yang terus harus kita lakukan. Daripada tadi saya katakan game, daripada misalnya saya katakan tadi judi online, jangan ya dek. Tapi ayo gunakan teknologi, kuasai teknologi untuk hal-hal yang produktif. Itu satu sisi. Kemudian yang kedua adalah dengan teknologi ini juga di sisi lain banyak budaya, banyak informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya kita, yang tidak sesuai dengan hati nurani, yang tidak sesuai dengan bagaimana
para pendiri bangsa kita, Bung Karno, dengan tegasnya beliau bahwa Indonesia harus berdasarkan Pancasila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan nilai-nilai Pancasila ini bukan hanya sekedar tekstual, tetapi Bung Karno mengatakan bagaimana kita membumikannya, bagaimana kita mengamalkannya, bagaimana kita mewujud nyatakan dalam perbuatan kita sehari-hari, sehingga tadi dengan teknologi yang maju, tetapi kita punya nilai-nilai luhur budi pekerti yang terus kita pegang. Makanya kemarin di tahun 2022 saya sebagai inisiator dan juga ketua Pansus membuat perda, peraturan daerah berkaitan dengan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Provinsi Banten. Sudah ada, saya sebagai inisiator dan ketua Pansusnya, dan kita melaksanakan melakukan perancangan pembahasan perda itu semua smooth dan diterima oleh seluruh anggota DPRD di Provinsi Banten dan telah disahkan menjadi sebuah perda di Provinsi Banten. Peraturan daerah tuh ya? Peraturan daerah. Dan itu di Indonesia cuma Banten yang punya perda itu? Ada beberapa daerah. Ada beberapa juga. Salah satunya provinsi yang sudah punya perda ini, dan sekali lagi saya sebagai inisiator dan langsung ditunjuk sebagai ketua pansusnya. Inisiatornya langsung Inisiatornya wow. Dari fraksi PDI Perjuangan, dan langsung saya ditunjuk waktu itu sebagai ketua pansusnya. Perda Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan di Provinsi Banten. Wow. Jadi itu tadi bagaimana nilai-nilai kebangsaan kita, bagaimana nilai-nilai luhur ini, bagaimana nilai-nilai Pancasila diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan saja sekedar tekstual, tetapi bagaimana di sisi pemerintah, bagaimana program-program pemerintah tadi harus mengandung nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Begitu juga anak-anak muda kita, baik di sekolah, baik secara formal dan non formal, yang sampai melupakan nilai-nilai luhur ini. Makanya kita membuat perda berkaitan dengan saya sepakat itu. tersebut. Tapi ditahan dulu, ya kan? Karena banyak hal yang mau kita gali. Saya ini semangat kalau berbicara dengan Roland ini. Sama beliau ini udah lama dan semangat banget, karena beliau juga adalah salah seorang inisiator dari reformasi tahun 98. Beliau ini ya. Nah, tapi nanti akan kita gali lebih lanjut lagi. Batara lover, stay tuned with us, don't go anywhere, because Batara, I love it, you love it, everybody love it. Keren, mantap.